oleh Abang Yusran yang lain juga. Waktu datang saya persilakan di 30 menit ya, Bang, silakan. Biasanya dia 60 menit itu. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penyelenggara dari pelaksana kuliah kerja nyata, ibu-ibu dari Pusdal ya, dan yang tidak kalah terhormat lagi para materi, ada Kak Yusra, Kak Iwan itu dan adik-adik semua. Nah, pertama-tama apa sih sebenarnya dari cengkerama itu ini? Kalau tadi 1 jam 2 jam lalu saya di luar itu sudah mengukur ya, itu 33 derajat panas. Kalau di dalam ini masih bisa 18-17 derajat karena AC kan. Nah, kita berada di mana nih? Kota Makassar itu bagian dari 10 kota terpanas hari ini. Oke, bisa lanjut. Kalau di ruangan ini masih ada, next saya langsung aja. Nah, ini menyangkut gerahnya persoalan sampah. Di balik sampah ini saya melihatnya sebuah hal yang darurat. Tapi ada satu kata ya sebelum ke lapangan khususnya menyangkut kuliah kerja nyata. Di balik darurat ini kita jangan, adik-adik mahasiswa jangan pakai ulang. Jadi berhadapan dengan masyarakat atau turun ke lapangan itu seperti ini gambaran. Nah, ini H+1 ketika Idul Adha dan ini berada di yang namanya garis sempadan kanal atau sungai ya di Gambia sana. Nah, seperti H+1 secara agama dan spiritual mengajarkan kita tidak membuang sampah sembarangan, bahkan sudah ada fatwa haram ya. Tapi seperti ini sampai di PPA. Oke, lanjut. Ini tidak ada perairan. Ini adalah sebuah bentuk advokasi dan bagian dari gerakan-gerakan kami di Forum Komunitas Hijau. Jadi Forum Komunitas Hijau ini adalah sebuah lembaga yang ya tadi yang sampaikan saya mulai dari kolaborasi tentang penanaman, bahkan sampai yang namanya tidak ada analisis dan mendata apa sih sebenarnya, bukan kekurangan ya, tapi yang tidak pernah dilakukan. Hari ini Indonesia tidak baik-baik saja, ini problem. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, termasuk Kota Makassar sebagaimana epicentrum dari kawasan timur Indonesia. Kita sudah overload, kita sudah darurat. Lalu apa solusi dan cara sederhana dibalik kata darurat? Tidak cukup lagi kita memilih, tapi bagaimana kita disiplin. Seperti ini yang tahun kami masuk ke PPA mengedukasi mahasiswa dan seperti ini. Lagi-lagi di sebelum Idul Adha, kolam lidi itu adalah kolam di mana bakteri itu yang tidak memang pernah dilakukan di PPA atau mengapa. Nah, seperti ini insiden yang terjadi. Oke, lanjut supaya cepat. Nah, ini mahasiswa yang kami bawa belajar studi langsung. Melalui vokasi seperti ini mereka bisa lihat seperti apa birunya langit dan seberapa bersih udara yang ada. Dan lanjut. Nah, ini ada praktek langsung. Kami membawa data, dokumen ini adalah data pengelolaan lingkungan hidup, di mana pemerintah Kota Makassar itu sudah diganjar sanksi administrasi. Oleh karena ketidaktaatan dan kepatuhan tadi per 6 bulan wajib. Jadi bukan hanya dari sumber RT, RW, kelurahan, tapi tidak pernah. Lagi-lagi dokumen ini masih kami simpan. Dan ini mahasiswa yang mau belajar bagaimana bukan tata kelola, tapi potret laku perilaku dimulai dari individu. Lanjut. Nah, ini kami membuka data satu demi satu, baik secara demografi maupun timbulan, potensi dan lanjut. Nah, ini di sini ada bambu, ada alat timbangan, ada botol ekobrik dan ada kemasan, dan ini ada di setiap saat dimanapun. Lagi-lagi apa yang terjadi dari balik kemasan saset ini bahkan pernah dilakukan tidak hanya seorang wali kota atau bupati. Nah, kami membuatnya di rumah. Itu ada tumbler komposter, bentuknya tumbler. Komposter kami di rumah, kalau sisa makanan itu kami masukkan sayuran,
setelah digunting, dicuci dengan bersih, ini perlakuannya ada, kami cuci. Jadi setelah dicuci dimasukkan dalam botol, dan singkat cerita, saya membawa alat bukti dan barang bukti. Ini ada 3 kilo lebih, 3 kilo 200 ons. Ini hasil dari sebuah event yang namanya Makassar International Letter di tahun 2019. Satu modul ini satu bagian dari ada 16 modul di rumah kami, dan saat ini sudah menjadi kursi atau bangku pengganti. Jadi kami tidak belanja lagi sofa seperti ini bentuknya. Semua ini terukur, terencana dan sistemik melalui sebuah namanya gerakan, yaitu Global Economic Alliance. Jadi saya mohon maaf, kegiatan ini sebenarnya bukan tidak gender. Bukan kebetulan juga Ibu Negara seorang Master Trainer Global Economic Alliance. Putri bungsu kami itu si Aira trainer juga, trainer Global Economic Alliance termuda, bukan Indonesia, dunia. Dari 152 negara. Belajar ekonomi itu yang baik dan benar melalui GEA tadi. Lanjut. Boleh dilanjut lagi slide-nya. Nah, seperti ini. Kalau modul ini ada 1, 2 sampai botol yang paling besar, berat standar itu ada. Akhirnya seperti ini, kami belum kemas lagi. Masih di sampingnya ada yang 4, bisa ada ini. Lanjut aja. Lanjut. Nah, dari tentang ekobrik. Nah, ini dia modul yang tadi saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini tak jarang dipinjam, bukan pinjam gratis, disewakan. Karena kita bukan belajar, membuat ekobrik ini adalah sederhana, yaitu prinsipnya jujur. Ketika kita tidak jujur, kita hanya membuat itu tidak akan sebersih tadi. Oke, lanjut. Kalau Kaisan dalam ekobrik ini sebagai seorang ekobriker, jadi bukan cukup anak saya, ibu saya, istri saya, udah tidak begitu saya, tapi saya lebih seperti lanjut. Nah, ini gambaran di depan. Jadi 7 tahun kami menjaga, merawat, bahkan kemasan dari jaring ini kami harus membuat seperti ini karena tidak jarang dipinjam pakaikan juga. Alhamdulillah di kedokteran itu udah pernah kami juga dipinjam workshop apa yang menjadi tentang sampahan. Lanjut. Nah, lalu apa hubungan forum komunitas hijau dengan ekonomi sirkular? Pasti adik-adik ada tahu bunga telang ya. Oke. Kalau manfaat dan penggunaan ini pasti dengan pembelajaran. Hari ini tidak dipungkiri, Indonesia hari ini kita lemah tentang membaca. Jadi literasi itu penting, sebelum menulis membaca dulu. Lanjut. Nah, inilah si Aira. Hasil dari tanaman bunga telang ini tidak hanya kami konsumsi, ada juga yang pengen beli karena jualan ini per ons, minumnya juga per ons. Lanjut. Nah, kita tanya seperti ini. Nah, ini lanjut. Lalu ada yang pengen berkenalan dengan forum komunitas hijau. Katanya forum komunitas hijau itu cuma persoalan advokasi. Lalu kita sebagai praktisi juga melibatkan tidak hanya mahasiswa. Praktek ekonomi sirkular itu tidak hanya tentang plastik, sama dengan kayak saya di Bangkok tadi. Kami melakukan upaya-upaya tentang seperti ini. Apa yang menjadi krisis tadi tentang pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular? Pertama, karena belum adanya sistem yang dibangun melalui bottom-up. Bottom-up itu akan luput. Kami dari komunitas membangun jaringan ini tidak sampai 2 tahun juga. Sampai ada tagline kurangi sampah, turunkan emisi, hemat sumber daya, ciptakan green economy. Karena ada satu, banggalah adik-adik yang KKN program ini. Tadi ada disebut ya Makassar, kota Makassar, Parepare, ada Maros, ada Sidrap. Dari 5 kabupaten, 5 wilayah, ada 3 daerah binaan kami.
menyangkut proyek. Saya belum masuk lagi ke tentang bagaimana membangun ekosistem kampung, bukan ramah lingkungan, berkedaulatan energi. Kotoran sapi sudah menjadi pengganti gas yang tadinya 5.000 per kilo. Lalu bagaimana menyangkut herbofang, bagaimana kesehatan ternak sapinya sehingga tidak penyakit kuku sapi dan sebagainya. Itu ada di Balai-Balai, ada di Maros, tepatnya di Kecamatan Simbang, Desa Tanah. Di Balai-Balai juga di sebuah kota. Saya kembali di tempat saya di Kota Makassar atau tempat dari perguruan tinggi UNHAS ini. Kita sudah darurat sampah. Kembali dulu, kita bercerita dulu, adik-adik. Sebelum ke lapangan, apakah sudah benar panitia sudah membagikan snack, membagikan makanan? Di dalam makanan itu terpilah tempat lauk dan sayurnya kan ada pasti. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang melakukan pemilahan tadi. Plastiknya di tempat yang plastik, kemasannya kertas-kertas. Atau semua jatuh di. Karena tadi sebelum masuk saya lihat belum ada yang terpilah. Berarti belum ada yang memilah. Karena apapun, secanggih apapun, persoalan sampah tidak hanya teknologi, tidak hanya tata kelola. Karena kenapa? Kemarin Kaisar diundang di Universitas Islam Negeri Makassar. Hari ini pun Kementerian Agama kurikulumnya sudah berubah. Itu sampai ke tingkat apa? Madrasah, FSN sampai, yaitu penekanannya tentang ekologi. Kalau kemarin krisis ekologi kita seperti apa ekosistemnya harus dibangun. Hari ini mereka sudah membangun. Jadi mulai dari pondok pesantren, tempat baca Al-Quran dan sebagainya, bagaimana tertib. Sehingga apa? Karena sebagai anak negeri, kalau paham yang namanya fatwa haram, ini karena sangat naik, ini biasanya di dalam. Lalu kenapa kita melakukan yang namanya tak lain dari komitmen ke aksi atau co-action? Kalau secara literasi tadi, mulai dari pagi sampai siang, itu kata kolaborasi. Kolaborasi tanpa aksi itu diksi atau diksi, tapi kami melakukannya seperti itu. Lalu bagaimana menuju ekonomi sirkular tadi? Apa yang kami bangun itu beranjak dari sebuah keresahan. Tapi kalau adik-adik mahasiswa ini tidak merasa resah, apa yang dilakukan tadi di luar sana, karena tadi saya dengar sebagai tempat pembuangan sampah, ini aneh. Di Waduk Estate sebenarnya yang ada di belakang kalian itu adalah tempat penyimpanan sementara sebelum jatuh ke tempat pemrosesan akhir. Jadi kadang kita sesat narasi. Oleh karena kita milih yang namanya membaca. Karena literasi itu ada 16 literasi. Termasuk literasi itu. Literasi teknologi, literasi digitalisasi. Lagi-lagi jangan kaget ya, di dalam ini ada literasi juga, ada berapa literasi. Ada yang bisa dijawab. Nanti saya sudah bisa menyebutkan literasinya. Salah satu yaitu mengenai angka atau berat. Disinilah transparansi, disinilah akurasi, disinilah bagaimana yang namanya pendidikan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Satu, pertanyaan saya yang umum dan sering ketika kita berbicara sampah, yang dominan itu adalah plastik. Karena perilaku kita, budaya apa? Konsumtif. Kalau saya mau bertanya dari mahasiswa yang ada ini, ada yang mungkin bisa jawab ya, sejak kapan mengkonsumsi atau dikenakan atau mengenakan plastik? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang pernah dengar pertanyaan yang sederhana itu? Sejak kapan saya mengenakan atau dikenakan plastik sebelum jadi dalam ini? Ini pertanyaan sederhana. Kalau Alfa dan saya pasti, saya mau bilang pasti. Kenapa? Sejak mengenakan lahir menggunakan kancing baju, itu jelas. Karena revolusi tentang plastik ini panjang. Sejak 1943 dibangun, lalu negara Jepang dan Indonesia di 1947 konspirasi mobil Indonesia Jepang atau Kijang itu sudah menggunakan plastik. Saya mohon maaf hari
skema bagaimana pola pendekatan ke masyarakat di daerah yang namanya darurat. Sama daerah darurat militer, darurat sipil, pendekatan apa? Ada hal yang sederhana dari sebuah kata tematik. Tema kita tidak cukup dengan teknik informasi dan komunikasi melalui tadi rekam jejak digital. Masyarakat ini ada yang pertama, yaitu apa tadi? Pendekatan secara personal, pendekatan secara spiritual, semua bisa. Kita membawa teknologi modern, teknologi sains, teknologi yang masyarakat sudah menganggap ini suatu hal yang biasa. Tapi coba dengan melakukan koreksi tadi, hal-hal kecil. Lalu yang terakhir adalah bagaimana melakukan upaya transparansi tadi. Ukur 4-5 hari, bukan waktu yang singkat. Dalam sehari kita nggak usah pakai teori kita mengkonsumsi plastik dari ujungnya kemana dan bagaimana. Sederhana. Kita mau membuat kompos atau apa dan sebagainya, dan pastinya UNHAS akan keren. Dan 5 wilayah ini yang paling terakhir adalah mengenai transparansi tadi. Mulai dari pastinya satu posko berapa itu dan begini dikepak dalam EKOP. Sisa makanan dan apa dibuat menjadi pupuk cair organik. Selebihnya mau dibuat kompos padat, itu pun jadi. Itu baru namanya blok iklim kita. Artinya apa? Peran mahasiswa ada, nyata dan transparan tadi. Kenapa begitu banyak? Ada gambar organik, anorganik, kertas, B3 dan sebagainya. Karena sistem pendidikan tadi, kita tidak pernah dikatakan tempat penyimpanan sementara, karena di sini ada beberapa step. Jadi limbah yang ada di dalam lingkup kampus ini ada pengelola sebelum jadi tempat pemrosesan. Tapi kata kuncinya adalah hari ini tentang penambahan Indonesia yang tidak baik-baik. Jadi baik Makassar, Maros, Parepare, Sidrap. Karena yang pasti akan kita tahu, cari pasti baik-baik. Pertama, jumlah timbulan sampah, jumlah penduduk, luasan dan begini. Itu tidak pernah. Hari ini belum ada pun satu yang memutus mata rantai tadi, kecuali dari diri kita. Makanya tadi saya sebut praktek ekonomi itu adalah praktek jujur pembotong dari ini tidak hanya sebuah predikat atau sebuah tribut bahwasanya ini sebenarnya bagian dari pola atau program yang kita bicarakan. Tujuannya pertama sehat di lingkungan masyarakat, sehat pula. Kenapa? Di balik proyek ini sangat penting tentang kesehatan dan lingkungan. Saya tertarik, ada 5.800 pendaftar masuk ke mendaftar di kedokteran. Sementara realitas di masyarakat hari ini membutuhkan apa? Life skill, soft skill, khususnya untuk gerinjokan. Salah satu yang saya sebut gerinjol tadi melalui pendidikan vokasi. Kenapa hari ini mendapatkan gelar master di lembaga pendidikan formal begitu mahal dan doktor? Apalagi yang namanya vokasi pendidikan lingkungan hidup. Jadi tidak jarang kami juga mendapatkan tidak hanya pertanyaan yang sifatnya receh, karena satu, forum komunitas sipil ini sederhananya seperti ini. Kami bukan penjilat pemerintah, kami bukan anti pembangunan, tapi kami berpihak kepada keadilan sebuah ekosistem yang ada di akar rumput. Begitu banyak tadi alih fungsi ruang yang disampaikan kami pun menghadapi demikian.